Halo sahabat Katolik. Hai. Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya, yaitu mengenai katekese remaja. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi tersebut, di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman jangan lupa like dan komen ya. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama, arti katekese. Secara etimologi, menurut Marianus Telambanua 2005, kata katekese ini berasal dari kata katekin atau kata kerja dan katekis atau kata benda. Nah, akar katanya adalah kat dan eko. Kat artinya keluar ke arah luas dan eko artinya gema atau gaung. Berarti makna dari profan dari katekese adalah suatu gema yang dapat diperdengarkan atau dapat disampaikan ke arah luas atau keluar. Dan juga ada, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa katekese adalah pengajaran agama. Dan dari kedua istilah di atas dapat disimpulkan bahwa katekese adalah suatu pengajaran agama yang disampaikan secara lisan dan pengajaran yang diterima tidak berhenti pada satu arah saja. Jadi, ketika saya ini disampaikan secara lisan, menggema atau mengajarkan yang diajarkan untuk menuliskan kembali sebagai menggaung tadi. Selanjutnya yang kedua itu latar belakang penyelenggaraan katekese. Nah, di dalam latar belakang tersebut pada mulanya itu Yesus mengajar. Itu ada di Alkitab Matius bab 7 ayat 8 sampai 29 dan juga Lukas bab 4 ayat 32. Kemudian para rasul juga mengajar, yaitu ada di Alkitab Matius bab 8 ayat 19 sampai 20. Ada juga di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Nah, dalam anjuran apostolik katekese terganda ini, penyelenggaraan katekese itu dinyatakan oleh Sri Yohanes Paulus yang kedua dapat menegaskan bahwa katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda dan orang-orang dewasa dalam iman, yang khususnya ini dapat mencakup penyampaian ajaran Kristen. Pada umumnya ini diberikan secara organis dan secara sistematis. Maka dengan maksud mengantar para pendengar itu dapat memasuki kepenuhan hidup secara Kristen. Dan dari latar belakang di katekese adalah suatu penyelenggaraan katekese oleh gereja yang selalu dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting yang dapat disadari oleh tugas perutusan dari Yesus itu sendiri kepada murid-muridnya. Maka katekese yang otentik seluruhnya itu berpusat pada Kristus. Jadi, isi katekese itu adalah wahyu Allah, misteri Allah dan karyanya yang menyelamatkan yang terjadi pada diri manusia. Nah, di direktorium kateketik Yesus ini mengajar dalam konteks katekese kepada umat. Kenapa Yesus mengajar? Bisa kita lihat di Kitab Suci Markus bab 7 ayat 28 sampai 29 dan dilanjutkan Lukas bab 4 ayat 32. Jawabannya yaitu karena dia guru, atau bisa kita katakan Yesus itu mengajar. Dan juga dia sebagai guru setelah Yesus mengajar, yaitu murid-muridnya dan murid-muridnya yang meneruskan misi Yesus, yaitu para rasul yang mengajar atau diutus dalam Kisah Para Rasul. Ada di Alkitab Matius bab 8 ayat 19 sampai 20 dan dilanjutkan Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42. Nah, pada awalnya berawal dari Yesus yang mengajar, terus dilanjutkan mengajar sebagai bentuk estafet dari para rasul, yaitu dasar. Setelah rasul dilanjutkan pastor, setelah pastor dilibatkan umat atau katekis, dan dasarnya umat untuk mengajar, yaitu Katolik. Tanpa katekis, umat juga bisa mengajarkan karena sudah dibaptis dan tanggung jawab untuk mengajar. Tetapi ini juga dapat diperhitungkan untuk menguasai ilmu atau legalitas
format akademis karena kita sudah diterima sebagai imam, nabi, raja. Di dalam hierarki ini terdiri dari umat dasar, umat inti, dan umat berjabatan yang terdiri dari umat, kemudian para imam, di atasnya uskup, dan di puncak adalah paus. Jadi, gereja terdiri dari Yesus mengajar rasul dan hierarki gereja. Dan yang ketiga itu katekese dalam misi gereja. Nah, di dalam katekese misi gereja ini, katekismus gereja Katolik juga adalah menyatakan bahwa katekese adalah bagian dari rencana keselamatan Allah dan bertujuan untuk membuat manusia semakin mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Nah, di dalam KGK ini, katekese bukan sekedar penyampaian ajaran, tetapi harus membimbing umat kepada kehidupan rohani yang lebih mendalam. Dan juga, katekese ini merupakan tugas gereja untuk meneruskan ajaran Kristus sebagaimana diperintahkan dalam Matius bab 8 ayat 19-20. Dengan katekese ini juga bertujuan untuk memperkenalkan Kristus, membawa setiap orang kepada hubungan pribadi dengannya. Dan juga katekese ini tidak hanya tentang doktrin, tetapi juga mencakup pengajaran moral, ibadah, dan kehidupan dalam komunitas gereja. Dan juga dengan itu katekese juga ini berkaitan erat dengan yang namanya evangelisasi. Nah, evangelisasi ini mewartakan Injil kepada semua orang. Sedangkan katekese tadi itu dapat memperdalam pemahaman dan komitmen mereka terhadap iman. Jadi, dalam KGK halaman 4-10 yaitu mengenal mengasihi Yesus supaya orang selamat, maka diberi pengajaran. Dan dapat mengatakan bahwa katekese tidak berhenti di suatu pengajaran saja, tetapi ini dapat juga kita lanjutkan dengan membimbing. Oke, sekian video sharing materi katekese remaja ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.